sekali bisa berjumpa kembali di dalam acara Renungan Harian untuk Jemaat Genesis Info. Firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 34 dan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saya akan membacakan buat saudara firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 34, di mana Tuhan Yesus berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Renungan firman Tuhan kali ini saya beri tema hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, semua kita pasti ingin menjadi orang merdeka, bukan? Gak ada seorang pun yang ingin menjadi hamba atau budak, apalagi di zaman kemerdekaan seperti sekarang ini. Namun Bapak Ibu Saudara, Alkitab menggunakan istilah hamba atau budak ini untuk menolong kita memahami makna dari tindakan Allah, dari anugerah Allah ketika Allah rela menebus orang-orang berdosa, mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari perbudakan dosa. Bapak Ibu Saudaraku, perbudakan telah ada sejak zaman kuno, di mana orang-orang dijadikan budak untuk kepentingan ekonomi. Mereka terpaksa menjadi budak, misalnya akibat kalah perang, jadi tawanan perang, atau karena kemiskinan sehingga gak mampu bayar utang, ataupun mereka melakukan kejahatan, misalnya mencuri dan gak bisa memenuhi barang yang dicurinya itu, gak bisa ganti lagi dan sebagainya. Tetapi saudara, Alkitab memberi batasan-batasan tertentu untuk melindungi budak-budak. Alkitab mengharuskan orang-orang Ibrani membebaskan budak-budak mereka pada tahun itu dinyatakan oleh Imamat 25 ayat 1 hingga ayat 55. Kita bisa mempelajari konteksnya di sana. Pada zaman Perjanjian Baru, karena pengaruh hukum Roma, maka budak-budak diperlakukan seperti halnya barang milik sendiri oleh tuannya, sehingga tuannya bisa melakukan apapun yang mereka mau, dengan cara apapun mereka bisa memperlakukan budak-budak mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yohanes pasal 8 ayat 34 ini ditulis, itu menggambarkan betapa mirisnya menjadi seorang budak pada zaman itu. Namun Bapak Ibu Saudaraku, kenyataannya di dalam kehidupan kita setiap hari, begitu banyak orang yang sedang menjadi hamba, yang sedang menjadi budak dosa. Mungkin kita adalah satu di antara sekian banyak orang itu. Mari kita periksa kondisi orang-orang yang menjadi budak dosa. Yang pertama, tidak sadar. Orang yang berbuat dosa seringkali tidak sadar bahwa dia sedang menjadi budak dosa. Yang ada berbuat dosa merasa keren, berbuat dosa bangga, berbuat dosa puas. Bahkan kita lihat di zaman kita sekarang, orang-orang melakukan dosa menjadi orang-orang yang ngetop, menjadi makin kaya. Namun Alkitab berkata orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memiliki rasa aman yang palsu di dalam dirinya. Sehingga Mazmur 73 ayat 1 hingga 20 menasihati supaya orang-orang saleh jangan cemburu ketika engkau melihat orang-orang yang berbuat dosa sepertinya kelihatan mujur. Namun jangan cemburu melihat keberhasilan mereka, sebab Mazmur 73 ini berkata bahwa Tuhan sedang menaruh mereka di tempat-tempat yang licin, yang sebentar saja mereka jatuh, hancur, dan binasa. Yang kedua, tidak berdaya. Seorang pendosa seringkali tahu apa yang baik yang harus dia perbuat. Dia pengen melakukan yang baik, tetapi yang dia perbuat adalah yang jahat. Mengapa? Karena dia tidak berdaya. Kenapa? Karena ada dosa yang diam dan berkuasa di dalam dirinya yang mendorong dia untuk melakukan yang jahat. Sehingga ia seperti budak yang terjual di pasar dosa. Roma 7 ayat 14, 18 sampai 20.
Bapak Ibu Saudaraku, jadi seorang pendosa sebenarnya seorang yang malang, yang tidak berdaya untuk membebaskan dirinya sendiri, persis seperti budak, yakni budak dosa. Tetapi saudaraku, Alkitab berkata syukur kepada Allah, sebab Allah telah rela mengosongkan dirinya untuk menebus kita dari kuasa dosa. Dia datang ke dunia bukan hanya menjadi manusia, tetapi Filipi pasal 2 ayat 7 berkata, dia rela mengambil rupa sebagai hamba. Kata hamba di dalam bahasa Yunani yang digunakan di dalam Filipi 2 ayat 7 ini adalah doulos. Itu artinya slave, budak. Ini budak, slave itu bahkan lebih rendah daripada seorang servant, seorang pelayan. Bahkan melalui kematiannya di kayu salib, darah Yesus dicurahkan untuk membeli kita, para pendosa ini, supaya kita bisa dibeli dari kuasa dosa dan kita menjadi milik Tuhan, bukan menjadi milik dosa lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kabar baiknya adalah bagi kita yang mau menerima Yesus Kristus, kita telah dibeli bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah Yesus Kristus Tuhan sendiri. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Bapak Ibu Saudaraku, bisa terjadi ada kalanya seorang budak Ibrani ketika tiba waktunya ia dibebaskan pada tahun ke-7, tetapi ia memilih untuk tetap menjadi budak, tetap melayani tuannya dengan dasar karena ia telah mengasihi tuannya yang baik kepadanya, sehingga dia diperbolehkan untuk tetap menjadi budak. Bapak Ibu Saudaraku, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memanggil kita untuk dibebaskan. Bukan hanya dibebaskan, tetapi juga untuk menjadi hambanya, menjadi hamba Tuhan. Dulu kita menjadi hamba dosa, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi hamba Tuhan, untuk mengasihi Dia, untuk taat kepada Dia, untuk melayani Dia. Kita bukan lagi budak dosa. Kita memang masih mungkin untuk berbuat dosa, tetapi firman Tuhan berkata, Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati kita, itulah yang akan terus memimpin kita, membimbing kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan memberikan kecenderungan hati yang baru, yaitu kerinduan untuk hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, selagi masih ada waktu, mari serahkan diri kepada Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan selalu ada pengampunan. Itu artinya selalu ada harapan bagi saya dan saudara yang berdosa untuk boleh datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mengapa engkau mau terus menjadi budak dosa dan mau mati di dalam kebinasaan? Serahkan hidup kepada Tuhan Yesus.